Baik, kalau kemarin kita belajar terkait dengan job desk HRGA, bagian manager, staff, SOP kontrol area, SOP inventaris rawat kantor, inventari, kontrol kendaraan. Nah, kita akan masuk di SOP inventari kontrol kendaraan. Oke, mungkin saya lebih review saja kali ya. Kalau saya jelaskan ya panjang sekali, tapi ya nggak apa-apa kali ya, supaya teman-teman paham juga. Di sini ada standar operational procedure Departemen General Affairs atau GA gitu ya, prosedur inventory dan kontrol kendaraan kantor ya. Tujuannya adalah memastikan bahwa kendaraan kantor diperiksa secara berkala agar jika terjadi masalah dapat segera ditindaklanjuti baik oleh corporate maupun unit. Ruang lingkupnya itu semua departemen ya. Ruang lingkupnya itu semua departemen dan prosedur ini meliputi proses mulai dari pemeriksaan kendaraan sampai dengan tindak lanjutnya. Oke. Definisinya sudah jelas ya. Referensinya ada daftar inventory kendaraan, daftar kontrol kendaraan, perusahaan kontrol fisik kendaraan, terus prosedur. Langsung aja ke ke SOP-nya. Di sini ada 3 bidang yang menangani ini, gitu ya, HR corporate, terus lagi dilanjut dengan HR unit, dilanjut dengan Vice Director, Presiden Director. Dari HR corporate melakukan kontrol fisik kendaraan kontrol, menginformasikan hasil kontrol pada HR unit. Hasil kontrolnya mencatat dan mencocokkan hasil kontrol dengan daftar kendaraan. Selanjutnya melaporkan kembali hasil pencocokan. Lanjut ke melakukan rekondisi laporan dari HR unit. Daftar inventory kendaraan atau DIK ya, cocok atau enggak nih? Kalau iya, tanda tangan daftar inventory kontrol DIK diserahkan ke unit ya. Kalau iya, kalau sudah cocok gitu ya, tanda tangan DIK dan selanjutnya diserahkan kembali ke HR corporate. Dilanjut ke sini. Setelah DIK ditandatangani oleh HR unit, maka diserahkan ke Vice Director untuk ditandatangani, ya diserahkan. DIK ditandatangani oleh kembali HR corporate ini ya, Presiden Direktur menandatangani, terus kembali diserahkan, diterima oleh tadi ya HR siapa nih, HRD corporate. Proses selesai. Nah, di sini ada daftar inventory kendaraan. Di sini ada tanggal tanggung jawab proses departemen unit atau form ya, daftar inventory kendaraan. Warnanya, terus-terusnya gitu ya. Saya dibaca oleh teman-teman. Di sini ada bahwa HRD unit bertanggung jawab dalam hal pengawasan, pengontrolan, dan perawatan kendaraan di masing-masing unitnya. Yang menginventorinya divisi HRD, mengetahui HRD direktur, menyetujuinya. Di sini daftar kontrol kendaraan perusahaan ya. Di sini ada nomor, merek, jenis kendaraan, lot nomor, atas nama, siapa nih, dan seterusnya dibaca aja ya. Di sini ada tanda tangan, kontrol, mengetahui yang dikontrolnya ya, hari ini. Kontrol fisik ya, body dan seterusnya, test drive juga. Pengontrolan divisi HRD, mengetahui HR corporate, HR unit. Nah, ini sebatas review saja kali ya, kalau kita bahas tentang ini terlalu lama gitu ya. Mungkin nanti akan saya buat juga, karena ini durasinya 1 jam sih ya. Oke. Berikutnya quote-nya ada SOP kendaraan keluar ya, ini review juga kali ya. Review kendaraan keluar. Nah, tujuannya ya. Tujuannya untuk mencegah atau dan pemantauan keluar masuk barang ilegal ya, biasanya itu. Pengawasan kendaraan keluar masuk ya. Biasanya tamu gitu ya. Cakupannya area perusahaan, buku tamu ya, dokumennya. Subjeknya manajer umum. Oke ya, ini ada sangkut paut dengan satu. Nanti saya kasih linknya, ini hanya untuk review saja. Langsung ke SOP-nya. Dari Beijing memulai ya, satpam minta berhenti setiap kendaraan.
Ya diminta tuh untuk melapor ke pos atau membuat pendataan di data lah. Meminta berhenti setiap kendaraan keluar yang masuk, berusaha untuk melaporkan ke pos atau membuat pendataan data. Mengecek di kabin bagasi, dicek lah mobil-mobilnya ya. Habis itu mencatat jenis kendaraan, warna, nomor plat, semua kendaraan, warna yang masuk. Ya. Adanya buku tamu, ya dicatat di buku tamu. Membawa barang keluar area perusahaan agar melaporkan ke satpam. Begitupun dengan keluar, dicek lagi, gitu ya. Menggunakan kendaraan perusahaan wajib memiliki izin tertulis dari atasan. Ada izinnya untuk keluar membawa kendaraan. Lalu N sini selesai. Oke ya. Itu sekilas. SOP menerima tamu. Kita langsung bahasnya SOP-nya saja kali ya. Tujuan melayani tamu secara benar dan terdata lengkap ya. Ada tamu perusahaan bahasanya, cakupannya. Dokumennya buku tamu, manajer. Oke lah ya, ada sama dengan satpam juga. Kita langsung sini. Ya satpam ya. Izin mulai berdiri, menyapa ramah dan santun kepada setiap tamu di satpam ya. Setelah tamu menjawab, tanyakan lagi nama, dari mana, dan alasan kunjungannya. Ngapain nih gitu ya. Oke, setelah itu menghubungi bertelepon kepada orang karyawan yang dicarinya gitu ya. Minta tamu mengisi buku tamu dulu, dicatat oleh dia buku tamu. Minta budget tamu ya, kartu visitor gitu ya. Kembalikan kartu identitas tamu, ucapkan terima kasih. Jadi ada KTP yang ditahan di situ. Tahu nggak? Ya SIM seperti itu ya. Terus N, oke. Nah, ini sekilas saja ya. Kalau kita bahas tentang regionnya itu banyak SIM-nya. Seperti itu aja lah, supaya teman-teman nggak terlalu pusing juga. SOP pembelian BBM. Nah, ini tujuannya memastikan pembelian BBM ini berjalan lancar pada dasarnya. BBM kendaraan milik telah diatur dengan baik gitu ya. Ruang lingkupnya adalah semua departemen. Nah, di sini SOP-nya seperti ini. Diagram atau enggak apa namanya alurnya. Di sini ada HRD, karyawan, presiden, direktur, dan kasir. HRD ini dia meminta cash bond ke corporate kasir untuk pengisian kasir ya. Nah, setelah diisi, memberikan cash bond pada driver dan menyerahkan form cash bond untuk ditandatangani oleh si driver. Form cash bond. Menandatangani form cash bond dan diterima uang untuk beli BBM. Nah, jadi ditandatangani itu formnya, lalu uangnya diberikan. Setelah itu membeli BBM SPBU yang ditunjuk perusahaan dan meminta print out di SPBU. Driver selalu mencatat kilometer akhir dan pembelian BBM pada buku logbook gitu. Pengisian form BBM 2 rangkap dengan print out. Di sini lanjutkan dengan BBM dan print out gitu ya. Menandatangani surat tersebut. Oke, tulis siapa presiden direktur yang menandatangani surat form BBM. Menandatangani surat form BBM diserahkan ke kasir. Menandatangani surat form BBM si kasir. Menyerahkan form asli dengan print out dengan serahkan ke corporate. Dikasihlah ke karyawannya. Hasil terima asli dan print out dari HRD. Setelah itu karyawan menghitung pemakaian BBM bulanan, proses selesai dan selesai gitu. Form kasbannya seperti itu ya, kira-kira seperti ini. Untuk apa namanya formatnya gitu ya. Format boleh berbeda gitu ya, sesuaikan. Surat bahan bakar minyak BBM, misalnya ini apa namanya form permintaan BBM-nya. Ini ya. Boleh teman-teman paham saja. Ini lebih ke review saja kali. Oke, disimpan dulu. Lanjut. Peminjaman alat kerja. Nah, untuk peminjaman alat kerja ini menjadi penting ya. Harus terdata berdasarkan seperti itu kira-kira. Prosedur bertujuan untuk mengendalikan pinjaman dan pengembalian usul atau peralatan kerja
milik Departemen Engineering yang dipimpin oleh Departemen Pengguna serta menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak di lingkungan Departemen Pengguna yang meminjam tooling ya maupun di Departemen Engineering sendiri. Sasarannya prosedur yang berlaku sebagai acuan dalam pengisian formulir peminjam sampai dengan pengembalian ke Departemen Engineering. Penanggung jawabnya adalah Departemen penggunaan kepada Departemen Engineering ya. Jadi penanggung jawabnya adalah Engineering atau GA gitu ya. Prosedurnya seperti ini, gampang saja. Departemen pengguna ya, siapapun yang meminta, dia harus memberikan alat, entah itu dikasih formulir, lalu diajukan ke Departemen HRD, surat peminjaman alat. Lalu dari HRD ini masuklah ke surat peminjaman. Peminjaman alat itu alat mesin, ada alat mesin lagi ya. Surat peminjaman alat mesin, alat gitu ya. Ada alat mesin di sini. Setelah oleh Departemen Pengguna pegang surat peminjaman alat, dikembalikan ke Departemen Engineering, surat peminjaman alat dikembalikan ke HRGA juga. Selesai. Peminjaman kendaraan. Pada dasarnya untuk memastikan ya bahwa peminjaman penggunaan kendaraan telah diatur dengan baik dan karyawan mengerti hak dan kewajiban pada saat meminjam kendaraan kantor. Apa aja kewajibannya gitu ya, menjaga, merawat, seperti itulah kira-kira. Oke, karena memang kalau SOP-nya panjang ya, kita lihat langsung saja alurnya, diagram alur meminjam kendaraan kantor. Di sini ada karyawan, security, atasan, dan HR. Ada 3 yang bertanggung jawab di sini. Ada 4 sorry. Pemohon lebih jauh kendaraan kantor dari supir ke HR secara lisan atau telepon by lisan atau by telepon ke HR. HR menyetujui permintaan karyawan dan meminta supaya mengisi form. Itulah diisilah tuh formnya ya. 5.2 katanya form. Setelah itu mengisi dan menandatangani form penggunaan kendaraan, lalu dilanjutkan kepada atasan, memutuskan untuk menyetujui atau menolak. Kalau disetujui, maka beritahukan bahwa tidak disetujui. Kalau disetujui ya lanjut ke perminjaaman bisa memaklumi penolakan di atasannya ditolak ya. Kalau bisa ditandatangani gitu. Lalu security mengambil jadi ya sudah setujui minjam bisa melakukan penolakan dari atasan jika ditolak gitu ya. Nah kalau yang tadi kalau CHRD ini tugasnya adalah menyediakan mobil dan supir. Jika diizinkan dikasih lah. Terus lagi informasi karyawan apakah mau pinjam mobil tanpa supir, diinformasikan kalau iya. Kalau iya ya berarti harus nungguin sampai ada, kalau tidak ya berarti langsung berikan kunci dan STNK pada peminjam gitu ya. Kalau sudah tanda tangan ini, ketika keluar area parkir, peminjam menyerahkan berkas pada security. Security mengambil ketika kendaraan keluar area parkir, menerima mobil area parkir memberikan FPK atau form fee. Setelah kembali dari tugas, langsung motor langsung melaporkan HRD dan mengembalikan STNK. Setelah itu HRD menerima form tadi dan STNK kunci dari peminjam ya. Dilanjutkan peminjam yang membawa sendiri untuk pribadi langsung juga ya. Langsung dikembalikan, diperiksa oleh HR. Ada rusakan atau enggak? Selesai, proses selesai dan N ya. Sampai di sini. Nah, formnya seperti ini ya, form penggunaan logo perusahaan. Nama departemen dari jam mana sampai jam berapa keperluan diisi oleh personel. Kemudian siapa atasan seterusnya. Oke. Seperti ini.
Oke, ini SOP tentang peminjaman kendaraan kantor. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, penanganan demonstran. Biasanya ke siapapun ya, perusahaan harus bersiap-siap takutnya ada demonstrasi gitu ya. Tujuannya menangani demonstrasi dari luar perusahaan yang masuk ke area perusahaan ya. Area perusahaan, manajer umum, oke, dan juga ada satpam juga yang berkoordinasi mencegah demonstran masuk ke area perusahaan, berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga. Jadi kebijakannya itu. Rinciannya adalah yang pertama di sini ada supervisor satpam terus terusnya. Oke, langsung saja di sini apa namanya prosedurnya, alurnya. Prosesnya memulai ini ya, satpam atau danru lah ya, supervisor satpam mengamati dan melaporkan ke manajer umum tentang kedatangan rombongan demonstrasi menuju area perusahaan yang dilaporkan ke manajer umum. Selanjutnya segera blokir semua pintu masuk dan pintu keluar masuk perusahaan. Semua pintu dikunci, ditutup dulu. Menghimbau seluruh karyawan tetap tenang dan tertib beraktivitas di area perusahaan. Selanjutnya saat kendaraan mulai mana, segera hubungi petugas kepolisian terdekat. Saat petugas kepolisian telah datang, segera berkoordinasi untuk tindakan selanjutnya dan selesai. Oke, dirasa cukup ya, kita lanjut lagi. Jadi saya kasih file-filenya ya teman-teman. Sekarang SOP Departemen Security penanganan kebakaran. Tujuannya adalah menangani masalah kebakaran di area perusahaan, berita acara kejadian, flowchart-nya atau alurnya. Di sini ada by agent, kita mulai. Jika mendapat laporan adanya kebakaran, setelah hubungi satpam pos terdekat melalui HT dan bersama mengecek kebenaran informasi sambil membawa racun api. Racun api itu ya yang penting. Jika benar terjadi kebakaran, segera padamkan dengan racun api dan hubungi manajer umum. Jika api tidak berhasil dipadamkan, segera hubungi DPK, kepolisian, dan evaluasi karyawan dengan tenang dan tertib. Koordinasi dan serahkan penuhnya kepada DPK, kepolisian untuk pemadaman kebakaran. Lalu selesai. Oke teman-teman, itu ya. Kita lanjut ya untuk mempercepat belajar. Prosedur penanganan masalah kehilangan ya. Pokoknya ada pencurian di perusahaan gitu ya. Tujuan memastikan bahwa setiap kejadian kehilangan dapat ditangani dengan cepat dan benar. Artinya dalam melaksanakan penanganan kasus ini harus sesuai dengan POLICE, prosedur, work interaction, dan SOP ini, sehingga dengan demikian kasus kehilangan ini akan dapat diselesaikan dengan menguntungkan kedua belah pihak. Harus cepat penanganan. Ruang lingkupnya, prosedur ini menceritakan proses dimulai dari laporan korban kehilangan barang ke security, tindakan pengamanan dan investigasi, sampai pada penyelesaian kasusnya baik dari polisi atau oleh pimpinan unit. Definisinya ada TKP, tempat kejadian perkara, berita acara pidana atau BAP, Exxon, Executive Committee terdiri dari Chief Accounting, Chief HRD, dan Chief Security. POLICE prosedur penanganan masalah kehilangan, work introduction penanganan masalah. Kali korban melakukan laporan kejadian ke security sebagai security menutup pintu keluar masuk dan mereka setiap orang yang akan keluar dari area hotel. Misalnya ini sampai di hotel ya. Security, sebagian security dan shift menuju TKP guna pengamanan dan penyelidikan seperti itu. Security setelah data dan bukti cukup, maka security melakukan pemeriksaan. Security selesai investigasi, maka dibuatlah laporan penanganan kasus yang berisi tentang kronologi, kesimpulan, dan akhir. Oke, kita lanjut.
Diagram alirannya seperti ini ya. Segera melaporkan kejadian kepada security. Nah, ini korban ya. Security ini yang bertugas. Sebagian security menutup pintu keluar masuk ya, memeriksa setiap orang yang akan keluar dari area hotel. Sebagian security dan ship menuju TKP guna pengamanan dan penyediakan olah TKP oleh supervisor security sesuai ya peraturan. Setelah data dan bukti cukup, maka security melakukan pemeriksaan orang. Proses investigasi, oke, setelah itu selesai investigasi maka dibuatlah laporan. Laporan itu di exam executive committee. LPK yang diterima oleh security maka oleh exam accounting security dan akan meeting dengan memutuskan tindakan akan yang diambil tersangka. Ini terkait dengan masalah. Menceritakan proses dimulai dari laporan korban kehilangan barang ke security, ini lebih ke laporan kehilangannya. Internal dan eksternal, internalnya, tindakan yang harus diambil sesuai dengan house rules. Kasus ini dilimpahkan kepada pihak yang berwajib, kepolisian. Diselesaikan dengan jalan, oke, selesai, kita selesai dengan damai dan kasus ditutup. Tapi kalau kasus ini selesai, kasus ini dilimpah kepada pihak yang berwajib. Kalau ini tidak selesai, ya. Kasus diselesaikan oleh pihak berwajib, maka terima laporan polisi segera prosesnya dengan hukum yang berlaku ya, ya. Oke, itu sekilas tentang penanganan masalah kehilangan. Oke, selanjutnya ada SOP pencurian. Oke. SOP pencurian. Di sini untuk penanganan pencurian di area perusahaan. Cakupan area perusahaan. Oke, di sini ada banyak ya. Saya nggak mau bacakan itu. Nanti teman-teman baca sendiri. Saya kasih formnya. Atau saya silakan untuk baca di sini. Alur-alurnya. Nanti saya akan ceritakan alurnya di alur job desk-nya gitu. Oke, 3 menit. Oke, dikira lebih jika selesai kita masuk ke alurnya. Prosesnya kita mulai. Jika melihat orang yang mencurigakan atau kedapatan mencuri, segera tegur orang tersebut oleh satpam ya tanggung jawabnya. Jika pelaku melawan maka segera lakukan penangkapan. Jika pelaku lebih dari seorang maka segera hubungi danrut atau petugas lain di pos satpam melalui HT untuk menangkap bersama. Segera melaporkan supervisor, satpam, polisi terdekat dan manajer umum melalui HT. Jika setelah berhasil menangkap pelaku dan barang bukti amankan segera di pos satpam. Jika petugas polisi sudah datang, serahkan pelaku. Berita acara kejadian terus selesai. Oke, berikutnya ada kita penggantian BBM kendaraan dinas, penggunaan telepon ya. Oke, penggunaan telepon ini di departemen GA ya, seluruh penggunaan telepon kantor dan pembuatan PIN ya. Pada dasarnya dikantorkan ada telepon tuh. Tujuannya pasti mengatur fasilitas penggunaan telepon perusahaan agar digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta dapat bertanggung jawabkan penggunaannya.
Ruang lingkup semua departemen ya, baik di corporate maupun di unit. Perusahaan ini mencakup proses mulai dari pengajuan PIN, telepon, pembuatan sampai pengontrolan penggunaan telepon kantor. Definisinya pada dasarnya sudah jelas ya. Oke ya, kita lanjut ke HRD corporate. Seterusnya kita langsung masuk ke SOP-nya ya, alurnya saja. Diagram alir pembuatan PIN itu ya. Departemen head ya, kepala departemen mengajukan permohonan PIN untuk penelpon karyawan. Ini disebut pemohon. HRD corporate ya, menyerahkan permohonan ke EDV ya. EDP membuat PIN telepon. Ya. Selanjutnya mengisi dan mendatangani form terima si EDP ini. Menginformasikan ke HRD corporate PIN tersedia. Baru si HRD corporate menginformasikan karyawan bahwa PIN dapat diambil. Setelah itu si HRD corporate ini mengambil PIN telepon di EDV. Karyawan mengambil PIN telepon di EDV tadi ya. Menginformasikan atau mengambil PIN itu. Mendatangi form tanda terima, file form tanda terimanya udah, jika fit. Oke, jika proses selesai maka selesai ya. Oke, sini paham ya? Wah, kita lanjut ke diagram penggunaan teleponnya. Kalau tadi kan permintaan PIN ya, kalau sekarang penggunaannya. ETC tadi ya, mencetak print out total penggunaan telepon bulanan. Departemen Head HRD, departemen kepala departemen di sini, entah itu departemen apapun, mereview penggunaan telepon. Jika di sininya wajar gitu ya, maka ya wajar enggak nih ya meminta penjelasan pada karyawan pengguna telepon jika wajar. Jika tidak, minta penjelasan pada karyawan pengguna telepon. Ditanya tuh karyawannya, apa aja sih gitu, kok penggunaannya banyak sekali gitu. Terus lagi kalau ya wajar penggunaannya, lalu dia memberitahukan yang dipakai pribadi harus bayar sendiri gitu ya. Jadi kasih tahu aja. Kalau pemakaian untuk urus kantor dibayar oleh perusahaan. Sini ketika permintaan penjelasan pada karyawan penggunaan telepon. Penggunaan wajar membaca print out telepon dan merinci penggunaan pribadi dan penggunaan untuk kantor. Penggunaannya jika ya bagus ya. Jika tidak bagus maka pemakaian urusan dibayar oleh perusahaan. Perusahaan yang dipakai jadi urusan bayar sendiri. Nah kalau di sini penggunaannya itu melebihi kapasitas, proses selesai dan selesai gitu ya. Tanda terima telepon ini seperti apa sih? Ya, seperti ini. Telah terima nomor akun PIN telepon pada tanggal berapa nih gitu ya. Atas nama unit PIN fasilitas interlokal ya, PIN telepon ini dapat diperkenankan untuk dipinjamkan diberikan kepada orang lain. Bila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. Tuban ya, ini contoh saja. Tuban itu daerah kota gitu ya, yang buat surat permohonan telepon. Logo perusahaan sini inter office memo ya. Jadi memo ini surat memo ya, jadi khusus untuk internal office saja. Nomor kepada dari perihal yang harus tahu ini aja gitu. Permohonan PIN telepon. Untuk kelancaran komunikasi antar unit dan departemen bersama ini kami mohon untuk diberikan PIN telepon lokal untuk karyawan, nama, jabatan unit, atas pemakaian dan kerjasama diucapkan terima kasih atas perhatian sore. Personel departemen RDNC, processment manager. Oke, sedikit sedikit banyaknya teman-teman ada agak memahami ya. Nanti saya akan kirim filenya. Lalu penyediaan ATK nih. Penyediaan ATK ini jadi tanggung jawab dari GA ya, departemen GA. Semua departemen lah. Tujuannya memenuhi kebutuhan ATK karyawan untuk suatu departemen agar dapat menjalankan tugas-tugasnya. Ruang lingkupnya semua departemen gitu ya, berstruktur meliputi proses mulai dari pemesanan TK sampai dengan pembacaan laporan. Definisinya alat tulis kantor ya, TK itu.
form order pembelian atau pemesanan gitu ya, buku bukti pembelian, tanda terima barang, flash prosedurnya. Di sini diagram alur penyediaan alat tulis kantor ATK. Karyawan yang membutuhkan ATK harus mengisi dan menandatangani order pembelian atau dia yang mengisi form gitu ya. Habis itu diajukan ke kepala departemen. Memutuskan setuju atau tidak nih. Kalau disetujui, POP ditolak dan dikembalikan ke karyawan. Kalau ini tidak disetujui. Kalau penandaan ganti POP diserahkan ke karyawan. Karyawan menerima penolakan kalau ditolak ya. Selanjutnya, kalau tidak ditolak, berarti masuk ke purchasing. Terbit PO dan serahkan kirim ke supplier. Purchasing. Dari purchasing, masuk ke supplier, suruh dibeli. Terima PO lalu kirim barang sesuai PO dan terbitkan invoice. Invoice itu bukti penerimaan barangnya, pembelanjaan, pesanan gitu ya. Memeriksa barang yang dikirim supplier, diperiksa lah. Jika setuju, jika tidak setuju, maka mengembalikan barang pada supplier. Barang diganti sesuai dengan kriteria, lalu kembali lagi ke sini, meriksa barang lagi, setuju apa enggak, lalu kalau setuju, mencatat, lalu mendatangani tanda terima. Tanda terima kan? Terus lagi ada, atau enggak langsung mencatat dalam buku bukti pembelian, mendatangani barang sampai selesai di sini. Memberikan barang pada karyawan, diberikan oleh si purchasing, berikan barang pada karyawan, lanjut membuat laporan bulanan si purchasing. Proses selesai dan selesai. Nah, di sini ada form order pembelian. Form order pembelian, suppliernya siapa, alamatnya, nomor tanggal, nomor barangnya apa, berapa banyaknya, ada tanda tangan diminta atau dimohon, diketahui atasannya, bagian pembelian, disetujui presiden direktur. Oke. Surat bahan bakar minyak BBM seperti ini. Oke ya, kita lanjutkan di acara berikutnya. Penyediaan kendaraan dinas. Ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyerahan kendaraan dinas pada karyawan yang berhak mendapatkannya. Ya. Semua departemen baik di corporate maupun di unit STNK, surat tanda terima, nomor kendaraan, sorry ya. Nah, referensinya ada serah terima gitu ya. Di sini ada diagram penyerahan kendaraan dinas. Kustodian aset ya. Pengurus aset di sini ada mencetak dan mencetak data spesifikasi kendaraan dan mengisi form serah terima. Dia membuat formnya. Mendatangani form serah terima. Dilanjutkan. Harga corporate diserah terima lah lampirannya, mendatangani form serah terima. Lalu presiden direktur atau CEO mendatangani form serah terima. Dilanjutkan di sini menyerahkan kendaraan dan perlengkapan STNK asli, kunci kendaraan, serah terima pada karyawan. Berikutnya menerima kendaraan STNK asli dan kunci. Berikutnya mendatangi form serah terima dan ambil satu kopi untuk didokumentasikan. Berikutnya menerima satu kopi form serah terima, lalu proses selesai. Di sini. Di sini ada form serah terimanya seperti ini kira-kira. Tanggal berapa, penerimaan siapa, posisinya apa, di bagian departemen apa gitu ya. Rincian mobil yang diserahkan gitu ya. Terlampir nih, kalau terlampir ini biasanya data lampiran saja, misalnya harusnya STNK juga terlampir. Di sini yang menyerahkan kesediaan aset kontrol ya, mengetahui dari saya direktur
jabatan yang menerima jabatannya apa, disetujui Presiden Direktur CEO. File creation control distribusikan dokumen. Oke, kita lanjut lagi. Menyerahkan kendaraan dinas. Menyerahkan kendaraan dinas. Di sini ada tujuannya ya. Di sini di bagian ditanggung jawab oleh Departemen GA. Tujuan memastikan bahwa penyerahan kendaraan dinas pada karyawan berhak mendapatkannya telah diatur dengan baik. Bisa seperti itu. Versinya STNK. Itu ya, langsung aja ke prosedur. Mirip-mirip seperti tadi ya, diagram penyerahan kendaraan dinas. Cuma ini kendaraannya. Mengecek data spesifikasi kendaraan yang mengisi form serah terima, lalu ditandatangani form serah terima oleh bagian aset. Ya. Setelah itu ditandatangani menyerahkan form serah terima lampiran fotokopi STNK pada HRD corporate. Nah, ini HRD corporate menandatangani form serah terima gitu ya. Terus diserahkan kepada Pres Direktur untuk ditandatangani. Berikutnya dari Presiden Direktur diberikanlah kepada aset ya, bagian aset. Menyerahkan kendaraan bagian aset, selanjutnya menyerahkan jika itu disetujui ya, menyerahkan dan perlengkapan STNK asli, kunci kendaraan, form serah terima pada karyawan. Berikutnya setelah diserahkan si karyawan menerima kendaraan STNK asli dan kunci gitu ya. Seperti tadi menandatangani form serah terima lalu diserahkan kepada bagian aset, menerima satu kopi serah terima, proses selesai. Nah, ini dia formnya. Form serah terima ya seperti tadi. Mirip-mirip ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke perawatan mobil kantor. SOP-nya ya. Tujuannya memastikan bahwa setiap kendaraan motor dirawat seperti itu. Diagram alur perawatan perbaikan mobil kantor. Karyawan di sini karyawan yang mengajukan permohonan perbaikan perawatan kendaraan harus mengisi form tip emergency yang maintenance order menandatanganinya. HRD memeriksa apakah bersifat rutin kerusakan kecil di bawah 50.000. Jika iya, jika tidak ya. Menyerahkan kembali, ya menyerahkan membawa ke bengkel yang dituju perusahaan jika kecil buat proposal biaya perbaikan. Lalu diserahkan ke Presiden Direktur. Menandatangani proposal tersebut, membawa kendaraan ke bengkel yang dituju untuk diperbaiki. Selanjutnya HRD terus ya, memeriksa kendaraan apabila sudah selesai diperbaiki, jika iya, jika tidak, meminta diperbaiki ulang, kali lagi kalau ulang ya, menandatangani bukti rincian tagihan baiklah dan diserahkan ke General Affairs, lalu diserahkan ke General Affairs GA. GA memberikan kepada HRD mencatat jenis perbaikan dalam rekapitulasi kendaraan motor. Jadi proses selesai ya. Nah, ini dia referensi emergency maintenance order ya. Seperti ini. Oke, sound by siapa gitu request introduction apa saja nih. Oke teman-teman, kita lanjut. Perpanjangan surat kendaraan STNK. Perpanjangan surat kendaraan pajak katanya. Cek lanjutnya ada tujuan di Departemen penanggung jawab dari GA, prosedur perpanjangan surat kendaraan kantor, menjaga tertib penggunaan fasilitas kendaraan karyawan. Pada dasarnya ini lebih ke STNK ya, perpanjangan surat kendaraan motor. Dari HRD mengingatkan karyawan waktu perpanjangan surat. Karyawan menerima informasi, menyerahkan STNK asli kepada HRD, fotokopi, dan seterusnya pada konten korporasi serta Ramayana misalnya. Tapi ya bebas ya namanya.
pada akunting, PT, apa gitu ya. Selanjutnya membuat pengajuan proposal pada presiden direktur lalu disetujui. Menyetujui pendatangan proposal, gitu ya. Setuju atau enggaknya ya, minta supaya dirubah, dikoreksi kalau memang ada yang salah. Pasti ulang dikoreksi. Terus diserahkan ke HRD, menyerahkan proposal pada kasir. Habis itu langsung siapa namanya, si HRD ini langsung dikasihkan ke kasir, menyerahkan biaya dokumen pada biro jasa koperasi center, meneruskan STNK hingga selesai diserahkan ke kasir oleh biro jasa ya. Biro jasa dari biro jasa menyerahkan STNK yang sudah diperpanjang. Habis itu dari kasir diserahkan ke karyawan HRD menerima STNK asli yang baru dari kasir. Oke, selanjutnya menyerahkan STNK asli baru pada karyawan, mengupdate daftar kontrol kendaraan perusahaan, proses selesai dan selesai. Di sini ada daftar kontrol kendaraan perusahaan ya, seperti tadi. Seperti inilah, ada checklistnya. Di sini ada daftar kontrol kendaraan perusahaan juga ya, ada nama, merek, dan seterusnya. Dipinjam oleh siapa dan seterusnya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang seru. Apa nih? Kira-kira mau hubungan industrial? Wah, banyak sekali hubungan industrial ini. Iya, kita masuk dari form izin meninggalkan pekerjaan dulu ya. Oke, kita bahas tentang form izin meninggalkan izin karyawan ya. Pada dasarnya entah itu karena sakit gitu ya, karena ada urusan lain gitu. Kalau sakit biasanya dia melampirkan surat keterangan sakit. Untuk tahunnya bebas ya, 2023 tuh. Di sini form izin, nama siapa nih, jabatannya apa, departemennya apa nih dia gitu ya. Tanggal, hari, jam mulai, jam akhir, keterangan. Tanggal berapa nih dia mau cuti atau izin? Hari apa berarti gitu ya. Jam mulainya, jam akhirnya. Keterangannya ngapain nih dia gitu ya. Kalau bisa berapa hari nih, sampai 5 hari. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan kebutuhan, karyawan yang bersangkutan nah, nanti karyawan yang tanda tangan disetujui atau enggak. Ini satu kertas ini bisa jadi 2 lembar ya. Kecil-kecil yang nggak salah kalau surat izin. Oke, lanjut ke form lembur. Form lembur ini secara offline ya, maksudnya selembaran kertas. Sini ada nama jabatan seperti tadi, departemen memberikan perintah lembur kepada nama siapa nih? Ini atasannya nih. Memberikan perintah lembur kepada siapa? Untuk lemburnya hari apa aja nih? Misal hari tanggal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai 5 gitu. Jam harinya hari apa tuh? Jam mulai, jam akhir. Keterangannya ngapain dia? Kerjaannya, kegiatannya. Seperti itu ya. Jadi ini bisa satu lembar itu bisa jadi 2 nih. 2 kertas gitu ya. Nah, saya 2 kertas ya. 2 form maksudnya. Nah, bisa juga seperti ini, surat perintah lembur itu kalau memang banyak perintahnya ya, sampai 30 hari. Seperti itu, nanti ditandatangan oleh yang mengajukan karya yang bersangkutan. Oh, ini diajukan ya. Terus disetujui atasan. Hebat juga lemburnya 30 hari. Nggak ada ya, istirahat. Oke, berikutnya coba kita ke pengajuan promosi, demosi, mutasi. Di dalam suatu perusahaan ada mutasi, demosi, promosi, itu hal yang biasa pada dasarnya. Untuk apa sih? Untuk memajukan perusahaannya pada dasar seperti itu. Di sini ada form untuk pengajuan mutasi, promosi, dan demosi.
Sini ada PT Hijahid lah ya, formulir pengajuan mutasi promosi demosi, nomornya berapa nih nanti. Nama karyawan, tempat tanggal lahir, NIK, pangkat jabatan sekarang, departemen kantor atau ya. Masa kerjanya, berapa lama tuh masa kerja dalam jabatan sekarang gitu ya. Diusulkan tanda warna salah satu ya. Dia mau dipilih mana nih, dibuletin aja. Di promosi atau demosi atau mutasi gitu ya. Dibuletin aja. Jabatan barunya apa nih, di perusahaan yang mana. Jika ada catatan dari HRD, silakan tulis di sini. Ya. Disetujui ya, jika disetujui tidak disetujui untuk ditindaklanjut oleh pihak perusahaan asal dan tujuan mutasi berikut. Nama jabatan C ini nama jabatan ini nama jabatan, nama lengkap. Kota, tanggal, bulan, tahun diusulkannya ini tanggalnya. Kota misal Bogor. Bogor berapa nih sekarang? 19 Agustus. Jika gitu ya, diusulkan oleh siapa nih yang muslimnya? Diperiksa oleh siapa gitu ya. Nah ini rahasia nih sifatnya ya, tidak bisa disebarluaskan, bahaya. Nah ini form pengajuan mutasi, promosi, demosi. Jadi teman-teman calon HRD yang ingin belajar terkait dengan pembelajaran HRD atau tugas-tugas di perusahaan atau pekerjaan, boleh teman-teman sharing-sharing saja dengan saya. Oke, kita lanjutkan. Simpan dulu, kita lanjutkan ke permohonan cuti melahirkan. Nah, ini khususnya untuk perempuan ya, karena laki-laki nggak bisa nih. Di sini ada form cuti melahirkan khusus untuk ibu-ibu atau perempuan yang sedang hamil atau ini ada nama nih, jabatan, departemen, hari atau bulan kerja, ya, hari atau bulan kerja, tanggal pengajuan. Dan ini mengajukan cuti melahirkan selama berapa hari nih? Misal berapa hari, hitungannya hari. Atau selama bulan, setelah hitungannya bulan aja, selama misal 3 bulan dalam kurung 90 hari seperti itu ya. Sejak tanggal berapa nih, misal tanggal 01 atau 01 sampai dengan satunya harus ada bulannya juga, 1 bulan 8 2023 misalnya, sampai dengan berapa ya kira-kira, sampai dengan 1 8 9 10, 1 bulan 10 11 8 9 10 10/1/11/2023. Alamat si peminta cutinya. Isi aja ya, nanti diajukan oleh siapa nih? Oleh nama pemohon. Disetujui oleh pimpinan departemen. Dicek oleh admin payroll office, mengetahui HRD departemen HRD. Catatan, formulir cuti ini harus diajukan 3 bulan sebelum
melaksanakan cuti. Nah, jadi sebelum dia mengajukan, dia harus sudah ada ancang-ancang meminta formulir. Dia harus mengajukan ini sebelum 3 bulan sebelum melakukan cuti. Jadi sebelum 3 bulannya dia harus sudah minta formulir nih, udah ada ancang-ancang gitu ya. Berarti kalau hamil itu kan 9 bulan, itu berarti di angka 2 bulan kali ya, di angka dia baru hamil 2 bulan atau 3 bulan dia harus sudah minta form cuti ini untuk ancang-ancang untuk proses. Oke, itu saja. Kita lanjutkan lagi ya. Ini nama si pemohon, jabatan pemohon, di departemen mana si pemohon ini bekerja, hari bulan kerja gitu ya. Tanggal pengajuannya tanggal berapa. Jadi saja. Oke, kita lanjut. Kita cek dulu. Cek. Oke, kita lanjut di sini. Form tunjangan kesehatan ya. Sudah hal yang biasa terkait dengan form tunjangan kesehatan. Ya, biasanya memang kita mendapatkan tunjangan kesehatan gitu ya. Ini ada form tunjangan kesehatan dan kesejahteraan. Ini ada nama, jabatan, departemen, lokal, alamat kerja, cabangnya, gitu ya. Diisi aja ditulis tangan nanti. Nah, diajukan untuk siapa nih? Diri sendiri, istri, suami, atau anak? Nah, tergantung nih. Kalau teman-teman belum punya anak, ya berarti suami istri nih, istri dan suami. Atau kalau belum beristri dan dia belum punya suami atau istri, maka untuk diri sendiri. Tunjangan yang diajukannya apa saja di sini? Hasil kesehatan, hasil diagnosanya apa, rumah sakit mana, rincian biayanya apa nih, tarif dokternya berapa, obat-obatannya apa saja, dirinci itu, laboratoriumnya berapa, lain-lainnya berapa. Bersalin, misal untuk bersalin, biaya normal atau cesar, berapa nih, nanti kita bisa ajukan kepada perusahaan. Gitu ya. Uang mukanya, bisa menikah, melahirkan, gitu ya. Uang duka, ada juga uang duka, uang takjiah, seperti itu, makanan, seperti itu ya. Atau kacamata berapa gitu, total pengajuan 1 miliar bisa, keren banget ya. Diajukan oleh karyawan, disetujui oleh HR gitu ya. Jadi seperti itu selama ya. Oke, kita coba waktunya. Sengaja saya bikin video 1 jam untuk pembelajaran secara menyeluruh supaya lebih mudah dipahami ketimbang setengah-setengah. Form surat perintah lembur ya, SPL. Surat perintah lembur. Nah, ini adalah surat perintah lembur. Di sini ada form surat perintah atau form perintah lembur, tanggal, customer, nomor SR. Nah, di sini ada mulai selesai uraian pekerjaan melaksanakan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nama karyawan yang diperintahkan untuk lembur, 1, 2, sampai 5, misalnya NRV-nya atau nomornya, nomor induk pegawainya gitu ya. Nah, di sini diisi nama, tanda tangan, tugas customer. Sama ya? Oke, kita lanjut. Ini form ini bisa aja berubah sesuai dengan keadaan nanti. Saya juga punya form baru. Kita lanjut ya, di form daftar perintah kerja lembur. Nanti kita belajar juga terkait dengan, banyak sekali yang harus kita pelajari di sini.
Ini ada form daftar perintah kerja lembur. Ini daftarnya seperti tadi, seperti sini. Daftar perintah kerja lembur, tapi ini lebih tepatnya kepada outsourcing, tenaga outsourcing. Misalnya kita punya perusahaan, kita kerjasama dengan outsourcing atau yayasan ya. Seperti ini adalah formnya, biasa lah. Dengan ini diberitahukan kepada nama jabatan unit kerja. Di sini nomor nota dinas, tanggal, hari, daftar kerja dari jam atau sampai gitu ya, pekerjaan yang dilemburkan. Demikian untuk dilaksanakan baik-baiknya penuh tanggung jawab yang melaksanakan lembur. Yang melaksanakan lembur siapa gitu ya. Tenaga outsourcing, daftar perintah kerjanya apa saja nih, nomornya, nota dinasnya, kemana aja nih dia gitu ya. Misalnya kalau keluar negeri, keluar daerah gitu kan saja gitu. Lembur keluar sana gitu ya. Tergantung kalau lembur di perusahaan produksi dan seterusnya. Yang beri perintah lembur siapa nanti tantangan yang melaksanakan lembur. Oke. Ini nama yang diperintahkan lembur ya. Dengan ini diperintahkan kepada nama jabatan unit kerja untuk lembur, pekerjaannya apa mesti banyak diisi saja. Oke. Oke ya, kita lanjut. Simpan dulu. Oke, kita isi aja deh. Diperintahkan kepada Hidayat misalnya. Hidayat. Jabatannya apa nih? Staf kunting ya. Staf HRD gitu, atau ya HRD misalnya. Unit kerjanya di mana? CA, DGA, Departemen GA. Saja disingkat seperti itu supaya nggak terlalu capek. Tugas lemburnya apa aja diisi aja di sini. Misal merekap data apa namanya karyawan seperti itu. Dan terus. Yang melaksanakan lembur ya saya sendiri ya saya. Tanda tangan nanti yang beri perintah lembur ya atasan, ini nanti di atasan. Mengetahui PT ya ini bisa saja atasan dari si atasan yang memberikan perintah lembur. Siapa gitu ya. Bisa CEO, Departemen HRD gitu ya. Dan departemen apa namanya dia CEO, manajer, direktur lah ya. Formulir cuti. Sebetulnya tadi udah ya formulir cuti ya. Oke, ini formulir cuti ya. Formulir cuti ya. Cuti apa aja sih? Di sini tadi kan beda lah ya. Cuti melahirkan dengan cuti itu beda. Kalau perusahaan itu biasanya memberikan cuti itu berapa hari gitu dalam setahun gitu ya. Nah, PT apa gitu ya bebas lah ya. Ini formulir permohonan cuti Departemen hari libur, tanggal pengajuan. Nama, nik, nomor induk ya, anggota atau nomor induk pegawai jabatan. Yang ini mengajukan cuti selama berapa hari nih? 3 hari misalnya. Hari kerja sejak tanggal sampai tiap tanggal berapa ya. Alamat saya selama cuti di mana gitu ya. Jenis cutinya ngapain dia mau cuti gitu kan. Nanti dicenteng aja nih. Misalnya cuti wisuda, cuti menikah, atau cuti menikahkan anak gitu ya, cuti keluarga yang meninggal, cuti istri melahirkan gitu ya, untuk suami ini berarti cuti kehitanan anak gitu ya, cuti tahunan, cuti wisuda, cuti melahirkan dan sebagainya. Tapi kalau untuk istri itu dia mengisi form tadi cuti melahirkan, tapi untuk suaminya boleh aja cuti apa namanya di sini mendampingi istri beberapa hari gitu. Diajukan oleh karyawannya, dicek oleh HR administrator, disetujui atau tidak setuju oleh departemen HRD atau kepala departemen atau direktur lah bahasanya.
Formulir cuti harus diajukan minimal 7 hari sebelum melaksanakan cuti ya. Sebelum cuti waktu 7 hari ini udah ada ancang-ancang atau udah menyiapkan form ini. Oke. Sini kita kasih nama aja misal Iksan R gitu ya. Nomor induknya 00876 misal 55 berapa aja bebas lah. Jabatannya apa nih? Staf keuangan penting gitu ya. Departemen keuangan. Hari liburnya dia misal hari liburnya Minggu. Tanggal pengajuannya apa nih dia ingin mengajukan. Tanggal pengajuan ini misal pengajuannya tanggal 19 bulan 8 2023. Dengan ini mengajukan cuti selama 3 hari. Ketika cuti dia di mana? Dia bahasanya cuti tahunan, cuti jenis cutinya maksudnya cuti menikahkan anak kalau dia udah punya anak, misal cuti menikahkan atau cuti wisuda gitu ya. Boleh teman-teman kalau mau cuti wisuda, cuti menikah, cuti tahunan, seterusnya boleh kok. Seharusnya perusahaan itu dia mensupport ketika ada pegawai yang ingin berkembang. Untuk apa sih? Untuk perusahaan-perusahaannya aja gitu. Jangan sampai kita itu sebagai karyawan dikekang gitu pada saat seperti itu. Lagi dengan dunia the education gitu ya, kita nggak bisa memungkiri bahwasanya tidak ada pengembangan di sana. Oke teman-teman, itu saja terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Demikian terkait pembelajaran pelajaran HR dan GHRGA ini gitu ya, terkait tadi banyak hal-hal yang kita pelajari terkait hubungan industrial, terus lagi general affair gitu ya, terus. Oke. Mungkin itu saja belajar kita hari ini. Demikian kita akhiri. Tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.